Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini mengalami pelemahan cukup banyak ya, pergerakannya juga masih rejection di daerah 36.800 dan saat ini tertahan di level area 34.900. Jadi GBP USD crash karena dolar menguat ya, atau indeks dolar menguat. Karena kalau kita perhatikan di sini, kita coba klik DXY. Oke, kita coba klik ke DXY-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya indeks dolar itu menguat. Jadi penguatan ini yang membuat si GBP USD melemah. Ya, jadi pergerakan mereka ini tidak berkorelasi sehingga ketika si DXY ini naik atau indeks dolar ini naik, ya si GBP USD langsung turun kembali ke bawah. Jadi kita bisa buktikan juga di sini, kita cari GBP USD. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di harga ini indeks dolar melemah, tapi di sini GBP USD malah menguat. Di sini dia melemah, yaitu menguat. Lalu di sini indeks dolar menguat, GBP USD melemah. Nah, ini namanya pergerakan yang tidak berkorelasi. Sama halnya dengan si EURUSD. Jadi ketika indeks dolar ini menguat ya, atau DXY ini menguat, otomatis si EURUSD juga akan ikut melemah. Oke, jadi itu untuk penjelasannya. Lalu kita kesini lagi. Kalau kita perhatikan, pelemahan ini tertahan di level harga 34.900-an ya. Dia sudah agak susah untuk turunnya karena sini ada daily supportnya di 34.200-an, itu ada daily supportnya. Dan kalau kita perhatikan secara pergerakan si GBP USD sedang downtrend ya, dimana dia membuat higher low yang baru ya, sini higher low yang baru ada 3 dan membuat lower low yang baru itu 2. Jadi ini ketika dia membuat lower low baru, kemungkinan besar dia akan terjadi reversal kembali ke atas, baru dia akan turun kembali. Oke, di sini kita juga perhatikan di candle 4 jamnya. Ini kalau kita tadi kan lihat sini kan si DXY ini menguat ya, daerah sini ya. Melemah. Nah, si GBP USD ini menguat. Begitupun sebaliknya. Lalu kita lihat di candle 4 jam ini tekanan dari si seller ini cukup kuat sehingga ini yang membuat harga terus turun. Kita bisa lihat juga di candle 4 jamnya, walaupun stochastic ini udah mulai oversold, ya kemungkinan besar dia akan terjadi koreksi sedikit ya, koreksi naik dulu baru dia akan lanjut turun kembali. Karena kalau kita perhatikan di daily juga sudah mulai oversold ya. Jadi kemungkinan besar dia akan koreksi dulu untuk besok naik ke atas, dan kita mungkin bisa melakukan short buy. Lalu kalau kita perhatikan di sini di candle 4 jam, buyer masih belum bisa melawan. Kalau kita lihat di sini harga masih cukup tertekan ke bawah ya jadinya. Jadi untuk hari ini si GBP USD penurunannya cukup banyak ya daripada hari-hari sebelumnya. Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle 1 jam ini, dimana penurunan ini agak tertahan di area sini, tapi pada saat news sekitar jam 7 malam ya, atau setengah 8 malam tadi, harga itu langsung turun ke bawah kembali. Jadi ini adalah candle dari hasil news yang ada tadi. Jadi tadi kita juga sempat share itu di Telegram, dan
saya update juga newsnya di Telegram ya, berserta dengan analisanya. Nah, saat ini kalau kita perhatikan di candle 1 jam juga pergerakannya cenderung sideways dan masih belum ada pergerakan naik turunnya. Jadi kalau misalkan candle begini ya lebih baik kita itu diam dulu ya, atau wait and see dulu ke depan itu bagaimana, karena kalau misalkan kita open posisi pada saat candle sedang sideways begini atau doji semua, itu menandakan bahwa market bingung, dan ini sangat berisiko ketika kita melakukan open posisi. Mungkin kita mikirnya tuh harga itu akan naik ke atas kembali, tapi ternyata bisa aja setelah dia membuat doji ini ya dia langsung lanjut turun ke bawah lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan di indikatornya ini ya, ini saya menggunakan stochastic. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya indikatornya juga sudah oversold ya, mulai dari sini ya sebenarnya sudah oversold, tapi harga itu masih di-push untuk turun kembali ke bawah. Jadi kita nggak bisa 100% bergantung pada indikator ya. Jadi indikator itu hanya kita gunakan sebagai bahan acuan aja, atau kita melihat kira-kira ketika harga sudah oversold atau overbought, respon itu bagaimana. Jadi tetap bergantung atau tetap fokus utama kita itu ke candle dan juga ke price action, yaitu ke support dan demand area, ke supply dan demand area, dan juga ke support dan resistennya. Lalu kita juga harus bisa berfokus kepada chart pattern dan juga price action kalau misalkan kita sudah belajar mengenai demand dan juga supply area, karena itu sangat basic sekali untuk dipelajarin dan kita harus bisa menguasai itu dalam trading secara teknikal. Oke, jadi kalau kita perhatikan sini candle masih belum bisa naik, yang menandakan bahwa si buyer ini masih belum bisa melawan. Lalu kalau kita perhatikan di sini di candle 30 menit ini sudah saya buatkan mapping yang disusun ulang ya. Saya juga udah susun ulang mappingnya untuk si GBP/USD ini, karena mapping yang kemarin itu ya kan saya cuma sampai di sini ya, karena saya nggak expect kalau misalkan harga itu hari ini akan benar-benar diturunin sampai ke bawah banget. Lalu kalau saya perhatikan kembali, sini ada beberapa area ini mana saya tandakan ya, ini saya ambil dari patokannya itu di sini yang ini. Jadi kalau misalkan ini kita tarik ke sini, itu akan menghasilkan ini sub demand area terendahnya si GBP/USD. Karena kalau bisa kita cari lagi ke bawah ya, kalau misalkan di sini kita cari lagi ke bawah, itu ada di sini, dan itu juga pada tanggal 29 Desember ya 2020 atau tahun lalu, sehingga terakhir dan menyentuh area terendahnya itu ada di sini pada tanggal 30 September 2021, lalu dia naik kembali ke atas. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika harga nanti menyentuh area ini atau demand area terendahnya dia di tahun 2021, apakah dia akan langsung berbalik naik atau dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi jika memang harga ini melanjutkan penurunannya, maka saya akan coba update kembali di channel Telegram dan juga di video berikutnya. Lalu untuk yang demand area kedua, atau kita ambil dari sini ya, saya ambil dari sini untuk demand area keduanya di candle 30 menit. Ya, jadi kalau demand area kedua itu saya ambil dari sini, dimana kalau kita perhatikan di sini ada sideways atau konsolidasi harga ya. Kan harga nggak bisa menembus, dia turun kembali ke bawah, lalu dia naik ke atas. Jadi ini terjadi sideways atau pergerakannya itu nggak naik nggak turun atau membentuk sebuah base. Jadi ini kita bisa manfaatkan ini karena ini juga masih cukup fresh, belum pernah di retest sama dia sama sekali ya. Jadi ini masih fresh sekali, dan ada kemungkinan besar ketika harga menyentuh area ini atau di level harga 34.494 ya, itu akan cenderung untuk naik ya, naik kembali ke atas melakukan koreksi di level harga 34.790.
nanti kalau misalkan dia nggak bisa nembus ini, baru dia akan turun kembali ke bawah. Dengan target selanjutnya itu ada di sini, di level harga 34.146 sampai 34.265. Oke. Jadi kalau saat ini misalkan si GBP USD mau naik, ya misalkan dia mau naik, maka target naik dia itu ada di sini 35.100, yang dimana kalau kita perhatikan ketika dia menyentuh harga 34.790 ya, ketika dia menyentuh harga ini, harga itu langsung naik kembali ke atas dan tertahan di area 35.100-nya. Ya, jadi ini ada dua kali rejection di sini, kita bisa lihat yang pertama candle yang hijau ini, yang kedua yang candle merah ini. Dan saat ini setelah tadi rejection dua kali di daerah sini, harga itu langsung turun kembali ke bawah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan time frame yang rendah ya, seperti time frame yang 15 menit seperti ini, kita akan menemukan sebuah base, hidden base ya, di time frame yang rendah. Ataupun misalkan kita mau menggunakan time frame yang 5 menit ya, di sini kita kelihatan kenapa si harga ini berhenti di sini, karena kalau kita lihat di sini ada base ya, di sini dia membentuk sebuah base. Nah, base inilah yang menahan pergerakan harga ini. Jadi ini namanya hidden base. Nanti akan saya coba buatkan videonya mengenai hidden base ini, karena kalau untuk analisa hidden base kita sama aja dengan menggunakan analisa multi time frame. Jadi kalau untuk ini kita patokannya di time frame M30 aja dulu ya, karena ini kan kebutuhannya lebih umum, bisa buat swing, bisa buat scalping juga. Jadi silahkan disesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapa sih harga ini tertahan di area 35.100, karena kan tadi kalau kita bongkar lagi lebih dalam itu ada base-nya di area M5-nya ya. Dan kalau misalkan dia menembus 35.000 ini, ya kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali di daerah sini, level harga 35.332 sampai 35.443. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan dari GBP USD ya. Ini kan base yang saya buat pada video kemarin ya, langsung ditembus dengan lancar. Jadi mungkin base yang ini akan saya perhatikan kembali nanti ke depannya itu bagaimana, dan akan saya infokan di grup Telegram Jodoh Trading ID. Jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan dari GBP USD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk mensupport channel YouTube Jodoh Trading ID, karena masukan kalian juga support kalian sangat berguna untuk channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.